Halo teman-teman semua, selamat datang, selamat bergabung dengan saya. Perkenalkan, saya Benhar Analita Gumano dengan NIM 2412002. Saya seorang mahasiswa. Baik teman-teman, di video ini saya ingin membagikan tentang apa itu cloud computing. Teman-teman semua, teman-teman pernah nggak sih berpikir bagaimana sih kita menyimpan data ataupun menyimpan foto atau mengakses setiap aplikasi di komputer? Ya, jawabannya ya dengan cloud computing. Apa itu cloud computing? Cloud computing itu teman-teman seperti suatu gudang penyimpanan yang online yang bisa kita gunakan dengan terhubung dengan internet teman-teman. Jadi di sana kita bisa menyimpan setiap data ataupun file-file kita dengan skala besar. Jadi gambarannya itu seperti flash disk besar dengan ukuran besar. Jadi kita bisa gunakan di mana saja dan kapan saja. Teman-teman semua, ada beberapa keunggulan dari cloud computing. Yang pertama itu teman-teman, lebih hemat. Artinya dengan cloud computing kita nggak perlu memiliki komputer ataupun server yang canggih. Cukup kita bisa sewa dan kita bisa gunakan sepuasnya dan gunakan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua teman-teman, lebih fleksibel. Artinya kita bisa menggunakannya di mana saja, kapan saja. Yang ketiga teman-teman, yaitu aman. Dengan adanya cloud computing, setiap apapun yang kita akses, apapun yang kita gunakan di dalamnya, semua terkontrol, aman dan terjaga teman-teman. Keempat yaitu dengan adanya cloud computing, setiap data-data apapun akses yang kita lakukan, kita bisa pulihkan kembali. Teman-teman semua, di cloud computing itu ada beberapa jenis. Pertama itu public cloud. Apa sih itu public cloud? Public cloud itu layanan akses yang bisa kita gunakan secara umum. Contohnya seperti perpustakaan, artinya semua orang bisa gunakan, bisa pakai asalkan terhubung dengan internet. Namun kita harus juga berlangganan teman-teman. Kalau di dunia teknologi itu seperti Gmail, Google Drive dan Microsoft OneDrive. Kedua itu teman-teman, ada namanya private cloud. Apa itu private cloud? Private cloud ini layanan penyimpanan juga teman-teman, yang biasanya digunakan oleh orang-orang tertentu. Biasanya ini digunakan oleh perusahaan ataupun organisasi untuk rahasia-rahasia atau kebutuhan spesifik perusahaan. Namun dalam private cloud ini membutuhkan biaya pembangunan yang lebih besar teman-teman, karena di sini benar-benar terkontrol setiap file data yang kita file atau data perusahaan disimpan di server-server yang lebih aman. Yang ketiga itu teman-teman, ada namanya hybrid cloud. Apa sih itu hybrid cloud? Hybrid cloud itu teman-teman kombinasi ataupun gabungan antara private cloud dan public cloud. Jadi ini hybrid cloud digunakan sesuai dengan kebutuhan, baik itu layanan umum maupun privat. Dan biaya di sini teman-teman mungkin tidak seperti di private cloud, karena ini disesuaikan pada spesifik kebutuhan perusahaan saja. Empat itu ada komunitas cloud teman-teman. Komunitas cloud itu teman-teman adalah layanan yang digunakan oleh beberapa organisasi atau perusahaan. Kalau private cloud tadi itu kan cuma satu organisasi ataupun hanya bisa digunakan oleh orang-orang tertentu. Namun ini beberapa organisasi ataupun beberapa perusahaan untuk kebutuhan bisnis. Contohnya di industri kesehatan teman-teman. Biasanya ini mereka gunakan berkolaborasi untuk mengetahui setiap keadaan dari pasien ataupun tentang saja yang terikat dan terhubung tentang kebutuhan ini. Terus teman-teman, dalam komunitas cloud ini biasanya biayanya lebih murah teman-teman, karena ini sesuai dengan kebutuhan dan digunakan untuk bersama aja, jadi aksesnya terbatas teman-teman. Namun walaupun cloud computing ini membuat pekerjaan lebih produktivitas atau kita bisa bekerja lebih ringan, namun kita juga harus hati-hati teman-teman, karena ya kita
tahu kan teknologi sekarang ini, jadi pergunakanlah akses ini dan dengan menggunakan sandi yang tepat, dan intinya harus terhubung dengan internet. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan teman-teman. Mohon maaf masih banyak yang kurang-kurang. Jangan lupa like, komen, dan bagikan kepada teman-teman semua yang masih belum menonton video ini. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.